Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia, yaitu tentang pernikahan yang disusun oleh Bapak Herpin Yoki Pradikta MHI. Pengertian nikah. Nikah merupakan perjanjian hukum akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak kewajiban antara mereka. Kompilasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon khalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Az-Zazirat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan dan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat Jamaah. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah. Yang pertama, mempelai laki-laki, dan yang kedua mempelai perempuan, dan yang ketiga wali, keempat dua orang saksi laki-laki, dan kelima ijab dan qabul. Dan syarat nikah itu syarat mempelai laki-laki. Yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri, dan yang kedua kemauan sendiri atau merdeka. Ketiga, jelas identitasnya, dan keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Dan syarat mempelai untuk perempuan, yang pertama, tidak adalah halangan syar'i, dan yang kedua, tidak berstatus suami yang masih sah, dan yang ketiga, tidak ada hubungan mahram, dan yang keempat, tidak dalam keadaan iddah, dan yang kelima, kemauan sendiri, merdeka, dan yang keenam, jelas identitasnya, dan yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ihram. Dan syarat-syarat wali yaitu 1. Laki-laki, dan yang kedua balik, ketiga sehat akal, dan yang keempat tidak dipaksa, dan yang kelima adil, dan 6 tidak sedang ibadah ihram. Dan syarat-syarat saksi yaitu yang pertama laki-laki, dan yang kedua balik, dan yang ketiga sehat akalnya, dan yang keempat adil, dan yang kelima mendengar dan melihat, dan yang keenam tidak dipaksa, dan yang ketujuh tidak sedang ibadah ihram, dan yang ke-8 paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Dan syarat ijab dan qabul itu sendiri, yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat ketat, keduanya harus muwayyiz, dan yang kedua dilangsungkan dalam suatu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Dan yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Dan yang keempat terakhir, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan,
Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.